Bapak tolong pakai hamba-Mu ini, jiwa, tubuh, pikiran, hatiku, dan seluruh indera jasmani hamba-Mu. Biar yang berkata-kata bukan hamba-Mu, tapi Roh Kudus yang berbicara lewat hamba-Mu ini. Jesus, ambil alih kebaktian ini. Lindungi setiap kami, pagari dan benteng. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Khotbah ini berjudul Manusia Allah. Saudara, ini Alkitab yang kita pegang ini begini tebelnya. Ini semua janji-janji Allah pada kita. Jadi, saudaraku, Alkitab adalah keinginan Tuhan untuk kita manusia. Punya keinginan itu aja satu, saudara. Keinginan Tuhan untuk kita melakukan apa yang ada dalam ini. Baru bayangkan berapa banyak ini janji Tuhan, saudara. Ada yang tahu, saudara itu? Ada berapa semua janji-janji Tuhan, firman Tuhan ada berapa di dalam Alkitab? Ada yang udah hitung? Ada yang tahu berapa banyak? 31.165. Ini saya juga bukan saya yang nyatet, dulu sekolah teologi ada. Ya saudaraku, pendeta-pendeta banyak udah ada. Ya, jadi 31.165 ayat dibagi dua. Dalam Perjanjian Lama ada 39 kitab. Perjanjian Lama 39 kitab, 23.309 ayat. Jadi Perjanjian Lama 39 Alkitab, 39 kitab dengan ayatnya 23.309 ayat. Itu Perjanjian Lama. Perjanjian Baru ada 27 kitab. Dikit ayatnya, 7.956. 7.956. Jadi, saudaraku, ada 66 kitab. 66. Bukan 3 kali 6, 2 kali 6. 66 kitab. Jadi maka itu, jadi semua kalau dijumlah 23.309 ayat dengan yang baru 7.956, jadi semua totalnya 31.165 ayat. Saudaraku, ini buat kita semua. Janji-janji Tuhan buat kita sekarang. Maka Tuhan begitu hebatnya, saudara, ingin supaya kita melakukan yang gak semua. Sebagian aja, saudaraku, kita pelajari. Itu Tuhan ingin kita melakukan seperti itu. Saudara, jadi Alkitab buat kita penuh dengan kekuasaan. Saudara, satu hari di bulan lama dan hari Selasa yang lalu, saya nonton film kungfu di TV channel apa namanya, Parabol dari Cina punya itu. Saudara, di situ saya lihat dia melihat kekuatan-kekuatan, saudara. Apalagi yang namanya dari Tibet itu 10 orang datang, saudara, itu berbaris diginiin, tangannya yang depan enteng, buru-buru, jatuh, terpental-pental, pada lompat-lompat, muridnya banyak. Itu bukan main-main, itu benar ada satu kekuatan yang luar biasa. Dia bisa belah batu gunung, buas dia belah dengan kekuatan dia. Saudara, kalau dibandingkan dengan tulangnya, nggak punya kekuatan. Jadi, itu saya lihat, dia ada sumber power di dalam dirinya. Ada satu kekuatan dalam diri manusia. Ada lagi, saudaraku, kekuatan angin, kekuatan api, kekuatan apa, semua. Pokoknya semua, segala sesuatu ada di alam ini.
Lantas saya pikir-pikir, Tuhan yang ciptakan alam. Jadi segala sesuatu ada di dalam Dia dan untuk Dia. Jadi dalam Tuhan ada power, ada kekuatan, kekuasaan. Ya, luar biasa, saudara. Jadi di dalam Kristus, walaupun kita lihat Dia punya kungfu hebat itu, udah ada di dalam Tuhan. Tuhan yang cipta manusia berikut segala kekuatannya itu. Nah, disinilah saudara, kalau kita lihat sebenarnya kita bisa menggunakan kekuasaan itu. Jadi saudara, sebetulnya kekuatan itu sudah ada di dalam Kristus. Di dalam kita sudah ada, cuma kita belum pernah belajar. Kalau kita menghayati dan kita melatih, keluar itu kuasanya. Jadi kekuatan di dalam Tuhan Bapak ingin kita, saudaraku, supaya kita bisa mempergunakan kuasa itu. Sebenarnya manusia sudah diperlengkapi, saudaraku, bahwa kita telah diperlengkapi kemampuan untuk melaksanakan apa yang Allah berikan kepada kita. Sudah ada dalam diri kita. Jadi waktu saya pikir-pikir, iya ya Tuhan ya, kalau gitu saya punya power, punya kekuatan, punya kekuasaan untuk berkata kepada gunung, berkata kepada apa, itu akan jadi. Dengan perkataan aja jadi. Sebab semua itu adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada satu pun yang tidak dicipta. Lalu saya dapatkan ayat-ayat, saya bilang Tuhan ayat-ayatnya seperti manusia Allah. Coba kita lihat di dalam 1 Timotius 6 ayat 11-12. 1 Timotius 6 ayat 11-12. Dilihat situ apa saudara? 1 Timotius 6 ayat 11-12. Tapi engkau hai manusia Allah. Saudaraku, manusia kita ini di dalamnya punya kekuatan, punya kekuasaan yang Allah sudah siapkan dari Allah sendiri. Jadi Allah tidak mau campur tangan untuk lakukan itu, sebab kita sudah dikasih di dalam segala sesuatu, baik intelektual, baik kehebatan, baik kita punya ketajaman di dalam otak kita. Allah berkata, waktu menciptakan manusia, beranak cuculah, penuhilah bumi. Penuhi bumi berarti dengan karakternya Allah, dengan kuasanya Allah. Tapi karena manusia udah jatuh dalam dosa, saudaraku, gara-gara Adam, jadi manusia itu, saudaraku, tertutup untuk tubuh rohaninya. Jadi manusia tidak lagi punya kesanggupan seperti waktu Allah berbicara dengan Adam dengan suaranya. Saya khotbah di Pekanbaru, saudaraku, bulan lalu, lagi menyembah 5 kali khotbah di sana. Saya duduk depan biasa, lagi menyembah. Tuhan berkata kepada saya, Eko Hidayat, namamu Yosua. Saya kaget, saudara. Saya nggak punya pikiran nama saya dirubah. Namamu Yosua. Ya Tuhan, nggak ada yang dengar. Saudara belakang nggak ada, nggak dengar. Saya dengar jelas waktu saya sedang menyembah. Nah, kalau Tuhan mau ganti nama saya, Yosua Eko Hidayat ya, nggak diganti semuanya begitu. Ya, jadi nanti orang nggak tahu nama saya yang mana. Ya saudara. Jadi saya turutin aja. Terus saya menyembah, saya bilang Tuhan, Yosua. Yosua itu sebetulnya Yesus. Ya saudara. Nah, jadi kita punya potensi. Tubuh kita adalah baik Allah. Dan Allah telah memberikan semua, saudaraku, kesanggupan di bidang untuk manusia yang tertentu diberikan kepada kita. Beranak cuculah, penuhilah bumi. Jadi berarti penuhi bumi dengan kuasaku. Tapi kita lihat sekarang dunia jadi kacau. Bukan penuh dengan kuasa Tuhan. Dengan kemajuan elektronik, komputerisasi, semua ini kehebat-hebatan. Saudara, saya kalau ada waktu suka buka YouTube, saya lihat, waduh hebat. Saudara, sekarang saudara itu HP udah segede yang apa namanya tab, bisa dilipat.
dilipat lagi, bisa taruh seperti ROG, dibuka, jadi type, ditutup, begitu kan, ditutup jadi handphone, dimain-mainin, jadi ada di atasnya, ada kayaknya di udara tuh bisa ditek-tek begitu. Waduh, hebat bukan main. Kemajuan sudah begitu hebatnya sehingga manusia lupa. Apalagi sekarang banyak orang yang suka main Pokemon. Galah, contohnya mati. Ya saudara, Pokemon itu menurut penciptanya antikris ya. Yang cipta itu bapaknya pendeta. Dia nggak mau, dia nggak percaya dengan kekristenan. Ini sebetulnya untuk melawan hal seperti itu. Nggak tahu benar apa tidak. Itu YouTube suka-suka siapa aja masukin sendiri. Nah saudara, jadi kita lihat dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, manusia udah tergeser. Saudara, ibarat handphone Anda ketinggalan, pasti balik lagi. Kalau Alkitab ketinggalan, nggak apa-apa. Ya saudara, nggak apa-apa, dengerin aja. Nah ini saudara, Anda sekarang nggak bisa hidup tanpa handphone. Ada yang 3 malah handphone apa nggak tahu. Ya saudaraku, di sini kita lihat kemajuan teknologi membuat manusia sudah tidak lagi mengaktifkan tubuh rohani. Sebenarnya adanya Allah untuk kita di dalam Alkitab buat kita, bahkan telah dibayar berapa harganya untuk menolong kita. Karena sudah jauh manusia telah membuang diri, saudaraku, kepada kepentingan dunia. Manusia telah menjerumuskan diri kepada dosa. Inilah, manusia telah mengikat diri kepada janji-janji setan. Kita lihat semua, saudara, sudah banyak sekali kerugian-kerugian yang kita lakukan. Ini saja kan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Saudara, kita dibilang manusia Allah, jadi manusia yang dalamnya adalah Allah, karena tubuh kita baik Allah. Menurut firman Tuhan begitu. Dan juga Yesus ada dalam diri kita. 2 Korintus 13 ayat 5 mengatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidiki dirimu, apa kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Bayangkan saudara, pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta, pencipta semua kekuasaan, kemuliaan, kemampuan, sumber daya, saudaraku, ada di dalam diri kita. Tapi kita lupa, saudara. Anda bisa mencipta, bisa, saudara. Bisa menciptakan segala sesuatu, bisa. Mungkin Anda tidak tampak cerdas. Ada orang mungkin ya yang cuma sekolahnya ya saudara sampai SMA atau SMP. Tampaknya saudaraku tidak tampak cerdas, tapi Tuhan yang menjadikan Anda menuntut kecerdasan Anda. Kecerdasan itu pasti saya katakan ada, entah dari mana atau bisa. Minta sama Tuhan. Kita minta segala sesuatu, doa. Sekarang orang jarang sekali saudaraku mau menyembah dan berdoa dalam roh. Mereka sudah kesibukan dengan sistem saudaraku komunikasi dengan segala sesuatunya yang bisa membuat mereka mendatangkan saudaraku keuntungan. Padahal teknologi secanggih apapun juga di hadapan Tuhan itu kecil, belum kelihatan. Jadi potensi Anda bukan ditentukan oleh seperti apa penampilan Anda, bukan itu. Saya ulangi, potensi Anda bukan ditentukan oleh apa dalam penampilan Anda, atau berapa tinggi tingkat sekolah Anda, berapa hebatnya Anda. Potensi juga bukan ditentukan oleh apa kata orang, oh begini, gini, tidak. Saudara, jadi kita yang percaya, saudara, kita berharap kepada Tuhan. Tuhan pencipta, kita tahu, saudara, menentukan sejauh mana kemampuan Anda melalui kuasa Roh Kudus.
Kita lupa, ini buku yang kita pegang adalah buku roh. Firman Tuhan semua tahu. Saudara, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu kuasa Allah, ketentuan Allah, petunjuk daripada Allah, bimbingan Allah, potensi yang dari Allah, nanti akan ditambahkan semuanya. Sekarang lagi dicipta. Saya kalau ada waktu suka lihat YouTube kan, ya, karena pakai wifi, nggak usah bayar, beli pagi ke sore, bayarnya kan sebulan ya, saudara. Pakai nggak pakai nggak bayar. Nah, saudara, ya, lagi diciptakan mobil yang tidak pakai sopir. Yang Anda tinggal tunjuk aja mau jalan kemana, setir jalan sendiri, nggak bisa beradu, dia bisa menghindari. Ada macet, ada lampu lalu lintas, ada apa, ada sepeda motor di depan, dia bisa menghindari. Nanti sopir-sopir nggak laku, Grab car juga nggak laku. Di sini saudara lihat, sekarang berlomba-lomba di bidang teknologi. Teknologi itu mematikan orang dan memaksa kita, saudara, untuk membayar. Kenapa saya bilang memaksa kita untuk membayar? Sebab dengan handphone gitu kita halo duit, ngomong sedikit duit, ngomong sedikit duit, mempermudah orang untuk melakukan segala sesuatu, tetapi saudara mengambil uang dengan cara yang kita tidak tahu. Maka provider, saudara lihat berapa kaya, triliun yang jual isi ulang. Sekarang pada menemukan itu semua, mencari dengan kehebatan teknologi. Nanti orang, saudara, bisa hilang. Kenapa saya bilang begitu? Dulu waktu saya belajar ilmu, batok kelapa itu ditaruh jarum, ditaruh kemedi, ditaruh silet, ditaruh rambut, ya saudara, ditaruh paku, ya saudara, itu terus dibacakan mantra, hilang. Materi berubah jadi energi, bisa masuk ke dalam perut orang yang namanya teluk atau santet atau gunung-gunung, masuk ke dalam perut orang. Materi bisa diubah jadi energi, hilang atau kemana? Kenapa? Saya dulu, teman saya di Lampung, ada orang yang main seperti itu. Pak Eko, percaya nggak? Saya bisa bikin benda masuk ke dalam kelapa. Benda apa? Ya gitu. Paku, jarum, semua, ya, silet masuk. Gimana caranya? Pak Eko beli kelapa aja. Ini kan jam 2 siang. Besok pagi jam 9 buka kelapanya, ada paku, jarum. Wah, saya beli kelapa yang paling tua, yang sabuknya tebal, kulitnya tebal, isinya tebal. Saya pikir, masa sih? Udah, saya udah taruh. Saya bilang, udah, nggak diusik-usik. Besok dia telepon, Pak, buka apa? Saya buka, ada. Dari mana masuknya? Kelapanya tebal, kulit sabuknya nggak rusak, nggak apa. Kok bisa masuk? Energi itu, saudara. Energi, materi diubah jadi energi, bisa masuk. Maka itu roh itu tanpa adanya batas ruang dan waktu. Demikian pula Yesus Kristus, waktu habis disalib, selesai turun, saudaraku, keluar jalan, dia masuk ke kumpulan 12 rasul. Tahu-tahu masuk aja, damai sejahtera turun atasmu. Itu di Injil Lukas yang terakhir. Kaget Petrus, dia bilang hantu, Tuhan dibilang hantu. Nah saudara, kita coba lihat sekarang, masuk tanpa adanya yang buka pintu, nggak ketok pintu, tahu-tahu masuk aja. Dan Yesus makan lagi, ada ikan, ada makan. Saudaraku, sebetulnya dunia ini dicipta dari yang tidak terlihat, gitu. Dan kita sebetulnya wakil-wakilnya mampu untuk melakukan karya penebusan Yesus dan menjadi satu kekuatan serupa seluruh dunia. Tapi manusia telah dipecah belah, telah terjajah oleh kuasa iblis, sehingga mementingkan diri sendiri, membunuh
saudaraku, di mana-mana. Coba lihat saudaraku, manusia sakit, rumah sakit gak pernah sepi, penjara juga gak pernah sepi, rame terus tuh penjara. Itu kuburan tambah terus, udah kubur sini tahun-tahunnya sebulan lagi udah sampai soal ujung, makin banyak. Sebenarnya mau apa? Kita hidup di dunia ini sampai umur berapa, saudara? Apa sumbangsi yang telah kita berikan kepada dunia, kepada orang-orang? Manusia takut tidak berhasil hidup di dunia, tapi dia tidak takut kalau dia tidak berhasil hidup ke surga. Saudaraku, hidup kita ada kelanjutan, saudara. Bukan sampai di sini aja, bukan seperti binatang mati habis. Kita ada kelanjutan. Maka itu Tuhan mau datang. Sebab Roh Kristus dengan roh kita itu sama. Makanya Tuhan tidak rela roh kita semua masuk ke neraka. Kenapa saya katakan roh Yesus dengan roh kita sekarang yang ada dalam diri kita sama? Buktinya di mana, saudaraku? Yohanes 17 ayat 14. Yohanes 17 ayat 14 katakan apa? Aku telah memberikan firman-Mu pada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Saudara bayangkan. Baca. Saudara itu. Belum. Yohanes 17 ayat 14. Nah, di situ saudara. Aku telah berikan firman-Mu pada mereka, tapi dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku. Bapak, mereka bukan dari dunia. Roh mereka dengan roh aku sama. Sama waktu manusia dicipta, belum ada kehidupan, begitu dikasih roh baru manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, karena Adam berbuat dosa dan Hawa itu, manusia diputus hubungannya. Dia rohnya tidak connect lagi. Seperti PLN. Rumah kita ada listrik, ada lampu, semua kabel. Cuman PLN-nya nggak masuk. Ya udah gelap. Saudara, jadi kalau kita lihat, maka Tuhan ingin rohnya itu kembali kepada pangkuan Bapa. Saudara, kalau kita mengaktifkan kekuatan roh, itu segala sesuatu mungkin buat kita. Tidak ada yang mustahil. Nah, sekarang kita mau apa kita? Saudara, saya lihat sirkus, waduh hebat. Dia bisa lompat, bisa naik ke atas, itu dia latih. Orang bisa muter-muter, yang sono lagi di ayunan, bisa pegang. Kalau nggak dilatih, mati. Sekiranya kita punya kuasa, kita latih pelan-pelan, saudara. Anda punya kesanggupan. Di TV, saya lihat lagi pulang khotbah, anak main apa, tarik rek ya, yang muter-muter itu, anak muda ya, yang kepala muter begitu, latihan, saudara. Banyak yang keseleo, bagi latihan kepalanya lah sakit. Ada yang bisa, saudara, naik sepeda di pinggir kayu, bambu begitu bisa jalan. Itu hebatnya bukan main. Ada yang bisa duduk di kabel. Itu perlu latihan. Kita kalau nggak latihan, duduk di kabel gitu, jungkir balik, mati. Segala sesuatu perlu latihan, perlu proses. Demikian juga kebenaran firman Tuhan. Kita harus adakan waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Percaya, saudara, Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kita inginkan. Adanya Tuhan buat kita. Tuhan tidak lihat Anda kurang apa. Kalau manusia suka gini, aduh heran aku banyak percobaan, lu sih kurang doa, suka begitu. Lu sih gak suka puasa, Tuhan gak mau begitu. Kalau Anda kurang doa, kurang puasa, jadi Tuhan gak melayani. Tuhan bukan melihat Anda ada apanya, apa adanya. Itu kasih karunia namanya. Nah, disinilah kita lihat, saudaraku, kekuatan kekuasaan seringkali oleh umat Kristen dibawa ke lubang kubur. Jadi nggak ada potensi yang kelihatan hebat.
Jadi saya tahu ilmu apapun, kungfu apapun juga kekuatan. Itu ada orang lagi dikirimin saya yang itu film, tidur di atas beling, digeleng oleh mobil, nggak apa-apa. Itu perlu lagi ya. Jadi kita apapun juga, kita harus latihan. Di dalam kebenaran firman Tuhan, harus kita sungguh-sungguh menghayati. Luangkan waktu saudaraku sejam. Ya, dari 24 jam sejam saja. Supaya kita betul-betul bersekutu. Seperti Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, aku sudah menjadi satu dengan Kristus. Apa yang Yesus punya, itu kepunyaanku. Wah, luar biasa loh, saudaraku. Tuhan pencipta kita telah menentukan sejauh mana kemampuan Anda melalui kuasa Roh Kudus. Makanya saudaraku, begitu ayat begitu banyak di sini, janji Allah begitu banyak di sini. Untuk apa? Kita harus percaya, saudara, bahwa kita nanti, saudaraku, adalah pelanjut-pelanjut daripada rencana Allah. Dan kita harus bisa mewujudkan kerajaan Allah di mana kita tinggal. Tuhan punya keinginan demikian, saudara. Beranak cuculah kamu, penuhilah bumi dengan kuasaku, dan setiap orang memiliki kekuatan-kekuasaan seperti aku. Tapi kenyataannya mana? Peperangan terjadi, rebutan kekuasaan terjadi, kedudukan udah ngeri, saudara, begitu. Kita sih anak-anak dus tau-taunya, saudara. Perang dunia hanya pencet satu tombol udah beres. Saudara, Tuhan ingin kita mengembangkan supaya kita mengalami semua apa yang Tuhan miliki menjadi itu kenyataan dalam kehidupan kita. Kita harus disibukkan oleh usaha kita, boleh, tapi sisihkan waktu untuk kita benar-benar duduk bersama dengan Tuhan. Percaya, sisi rohani, sisi jasmani. Karena manusia dalam arti yang sesungguhnya adalah roh yang memberi hidup kepada daging ini. Kalau rohnya kemasukan roh setan, hidupnya udah seperti setan. Saya banyak dan jemaat, nggak tahu bagaimana saya dikirimin satu film. Ada orang tukang nangkep anjing, saudara. Anjing di mana ditangkapin? Masukin ke mobil. Ada kali 20. Syarat satu dikemplang parahnya, das mati, diminum darahnya. Aduh, bangga lagi dibikinin film. Dia taruh di panci, diminum darahnya. Anjing satu, anjing kedua, anjing ketiga, sampai berapa ekor anjing dia minum darahnya. Orang udah gak waras sekali. Darah anjing mentah begitu. Jadi sekarang manusia udah jadi apa? Hidup udah menipu, saudara. Kita tidak bisa mengembangkan potensi yang Allah berikan pada kita untuk hidup di dunia ini. Bahkan semua dibawa ke liang kubur. Tuhan memungkinkan Anda untuk melakukan, saudara, menjadi jauh, saudara, melebihi siapapun, termasuk dari Anda sendiri. Anda akan heran, kok saya bisa ya nanti begini? Mungkin Anda, saudara, tampak tidak cerdas, apa-apa. Tuhan tidak menuntut kecerdasan Anda, tapi Tuhan bisa menentukan kecerdasan Anda itu. Dan pasti entah dari mana, tahu-tahunya bisa aja. Ada satu pikiran yang bisa kita pakai. Ini, saudaraku, kita hidup ini di dunia ini bukan sendiri. Tuhan memberikan kepada kita. Maka itu kalau Yesus di dalam diri kita, firman Tuhan mengatakan apa? Katakan pada gunung ini. Markus 11 ayat 23. Katakan pada gunung. Gunung beranjak. Gunung gak bisa pindah. Tapi dikatakan suruh pindah. Asal percaya, tidak bimbang hatimu. Apa yang kamu katakan, apa yang kita keluarkan dari mulut kita, itu akan terjadi. Kenapa? Sebab dalam diri kita ada Yesus. Dan Yesus itu penguasa seluruh dunia. Begitu kita ucapkan perkataan itu, saudara, ke dunia hanya menuntut satu, yes. Oke. Karena yang keluar dari mulut kita adalah kuasa. Terjadi.
Tuhan ingin kita seperti itu. Karena kita adalah firman Allah yang hidup. Yesus ada dalam diri kita. Kita kurang memahami akan hal ini. Kita tiap hari mengutak aja urusannya dengan apa? Dengan uang, dengan kehidupan, dengan itu. Tuhan bilang cari dulu aku. Cari dulu kerajaan Allah. Saudaraku, ini benar. Saya kelanjutannya dia akan seperti apa? Saya tahu, saudara. Tuhan udah kasih tahu. Nah, disinilah kehidupan kita bukan diatur oleh diri kita, rancangan-rancangan Tuhan. Saudaraku, dengan iman kita kepada Yesus. Saudara tahu apa iman? Iman bukan ditujukan kepada apa yang tidak ada. Iman bukan ditujukan kepada tidak ada. Apa yang tidak ada, tapi apa yang belum terlihat. Jadi kalau kita lihat, saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di situ Ibrani 11 ayat yang pertama, coba tuh. Ini menunjukkan pada yang belum kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Udah lihat bukan iman itu. Udah jadi bukti. Itulah yang Tuhan inginkan, saudara. Jadi iman berhubungan dengan potensi yang belum dapat dilihat. Anda punya kecerdasan, Anda punya satu potensi, Anda punya kesanggupan, belum terlihat, minta pada Tuhan. Tuhan, kesanggupanku ini. Katakan dulu, saudara, apa yang Anda inginkan. Minta kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Itu, minta kepadaku dalam namaku. Nah, disinilah kita lihat, saudaraku. Iman di situ seringkali kalau kita lihat, iman itu mengatakan, aku tidak dapat melihatnya, tapi aku yakin ada. Aku tidak dapat melihat, tapi aku yakin ada. Ini seringkali, saudara. Saya nggak tahu kemarin ini kenapa bisa mimpi. Mimpinya dalam satu hari terjadi. Begini, saudara. Saya lagi berjalan, saya lihat satu tanah latar seperti lapangan sepak bola, itu rumputnya bagus, saudara. Saya mau injak, saya takut dirusak kan ya rumput ya. Ada air mancur di situ. Ada teman datang, dia kan naik mobil, terus dia pergi makan. Dia pergi makan. Temannya itu, saya tahu teman saya itu, udah mimpi kok, udah nggak usah. Keesokan harinya teman saya datang. Itu saya buka toko di BSD. Datang ya, dia bukan orang Kristen. Jadi hanya sebagai pengunjung saja. Udah ikut dia. Karena lama sampai jam 7 baru mau pulang. Kalau itu saya dulu ya ke rumah saya yang baru. Ada beli di sana. Daerahnya kayak puncak, Pak, itu dingin, enak, ya. Jadi BSD di sana itu. Aduh, saya pikir, ya dah. Kalau itu rumah apa yang saya baru semalam mimpi, persis kayak gitu. Apa artinya? Coba dia bilang, baiklah dibeli ya rumah ini ya. Saya beli itu 5M. Saya diem aja. Jadi sebelum ada bilang iya. Ya saudara juga saya nggak mau, jauh. Orang undang saya khotbah di mana? Tapi kok dalam mimpi kelihatan itu, mungkin buat dia kan. Hawanya sejuk, dingin. Saudara, bisa mimpi begitu. Saya sekarang tengah. Biasanya kalau kita mimpi suka lupa. Benar saudara? Amin. Kalau suka lupa, katakan, mimpiku aku ini. Saya setiap mau tidur, kalau aku mimpi, Tuhan ingat sampai titik-titiknya semua saya ingat sekarang. Ini bisa diprogram otak kita. Jangan pikir kita udah lemah. Tadi kemana mimpi apa ya? Apa ya? Dipikir-pikir nggak keluar-keluar. Saya mimpi lagi
lucu. Saya jadi dokter di rumah sakit, lucu kan? Saya pakai baju putih begitu, baju dokter. Saya nyariin teman saya di rumah sakit. Itu kan saya nggak mau tahu di situ, nggak bisa mikir ke sana. Ya dokter kenapa? Saudara, yang saya mau terangkan, mimpi saya semua saya ingat. Berapa panjang pun sekarang ingat. Saudara minta, saudara kadang-kadang suka begitu, mau buat sesuatu, lupa, mau ngapain ya Pak ya? Mau ngapain ya? Saudara, saya punya baju batik, saya senang, kancingnya lain dari yang lain, hilang satu yang di sini, kan masih dipakai, dijeblek begitu. Saya tanya Tuhan, kancing saya di mana? Itu kan urusan kecil. Tuhan, aku di pinggir sana, dekat lemari. Coba sih. Aduh senangnya kayak dirham yang hilang. Ketemu kan kecil loh, kita bisa tunjukkan. Kancing loh, buru-buru saya jahit. Ya saudara, kancing bisa hilang satu kan susah carinya kalau kancing baju batik yang dia itu kan. Itu urusan kecil, Tuhan tunjukkan jalan. Apalagi urusan besar yang rencana Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Amin saudara. Jangan takut, saudara. Bukan ketakutan yang buat kita jadi sulit, bukan ketakutan yang buat kita jadi sulit, kesulitan yang buat kita jadi takut. Saudara, kita ini seringkali takut ini, takut itu. Jangan. Jalan aja kenyataan nanti akan terbuka sendiri. Kita hidup bukan sendiri, saudara. Jangan lihat apa masalah Anda. Jangan lihat berapa persoalan Anda. Jangan lihat siapa musuh Anda. Anda lihat siapa yang ada di dalam diri Anda. Amin, saudara. Yesus. Kalau Allah beserta dengan aku, siapakah lawanku? Tuhan ingin kita tahu bahwa kita disertai oleh Dia. Kita nggak usah takut dengan kehidupan yang bagaimanapun juga. Dulu di Bandung ada jemaat, saudara, yang masih Ibu Lisda, saudara. Dia main batu bara. Yang batu bara di Kalimantan. Dia dibilangin sama orang sana, Pak, Bapak besok pagi harus cabut dari Kalimantan ini. Bapak mau dibunuh, tahu? Kalau besok jam 9 juga masih ada, Bapak mau dibunuh oleh 3 orang. Dia doa sama Tuhan. Tuhan, orang mau bunuh saya akan datang ke orang itu. Saya tahu, saya tidak lihat berapa besar musuh saya, tapi saya lihat berapa besar dalam diri saya. Saudara, kalau saudara lihat Goliat dengan Daud, gak mungkin Daud bisa menang. Tapi siapa di pihak Daud itu, kita lihat yang lebih besar. Di pihak Anda itu siapa yang ada? Tubuh kita baik Allah, dan kita punya kemampuan. Bukan persoalan lebih besar, bukan musuh kita lebih besar, tapi Allah yang ada dalam diri kita baik Allah, lebih besar daripada kita. Saudara, jadi kalau kita lihat dia datang, saudara, dia berdoa malam hari. Besok saya datang, dia temui itu orang bertiga. Pak, katanya Bapak mau bunuh saya. Enggak, yang bilang siapa? Ada yang ngomong Bapak mau bunuh saya, kenapa? Ayo kita beresin kalau ada persoalan. Belakangan itu jadi anak buah yang setia. Bisa, bisa. Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kemudian batu baranya, satu tongkang diambil orang, dibawa, ya hilang. Udah nggak apa-apa. Dia berdoa, Tuhan tolong. Kalau mereka tidak punya uang, biarkan itu dijual batu bara, saya rela. Tapi kalau mereka hanya mau menyusahkan saya, Tuhan tolong balikkan.
tolong minta balik batu bara saya. 3 hari balik, saudara. Barang yang hilang bisa balik. Berapa duit itu batu bara 1 tongkang? Kalau kita bersandar percaya penuh kepada kuasa yang ada dalam diri kita, salah, saudara, kita nggak usah khawatir apapun yang terjadi. Bukan masalah yang buat kita jadi takut, ketakutan kita yang membuat kita jadi bermasalah. Inilah kehidupan, saudara. Jadi kehidupan bukan satu sisi, ada 2 sisi, tubuh jasmani dan tubuh rohani. Kalau saudara mengaktifkan tubuh rohani Anda akan melihat berkat kuasa, kemuliaan akan datang kepada Anda. Sebab melalui tubuh rohani ini kita hidup. Sesungguhnya manusia adalah makhluk roh yang hidup menjadi daging seperti Yesus. Roh kita roh Yesus. Roh kita penurut, tapi daging lemah. Bisa menjerumus kemana-mana, saudaraku. Dengan iman kita harus mengerti. Seperti iman mengatakan, aku tidak dapat melihat apa-apa, tapi aku yakin apa yang aku minta pasti ada. Yang mustahil minta pada Tuhan. Dia bilang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Disitulah saudara, kita bisa melakukan peran apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau firmannya kita untuk percaya, perintahnya aja kita ikuti, janjinya akan kita nikmati benar-benar dan menikmati janji-janji Allah. Tapi kalau kita kurang menghayati kebenaran firman Tuhan yang adalah roh, saudaraku, kita akan terhambat. Kita akan hidup dalam keadaan yang tidak stabil. Tapi Tuhan tetap tolong, saya katakan, saudara. Jadi iman tidak pernah berhubungan dengan apa yang telah ada, tapi iman berhubungan apa yang belum kita lihat. Belum kita lihat, kita percaya. Jadi iman mendahului bukti. Belum, kita bilang udah iman mendahului proses waktu. Iman mendahului ini rasio kita. Ini rasio bilang, itu gak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, saudara. Hidup oleh iman menuntut saudaraku untuk memandang kepada yang tidak tampak. Iman dan Tuhan juga kita nggak bisa lihat. Roh nggak bisa lihat, tapi kita bisa merasakan bahwa itu ada, saudara. Jadi kalau kita lihat, saudara, Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi. Dia saudara cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Saudara, waduh, ini kalau kita lihat Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga mengatakan apa? Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada di bumi ini dengan firman yang penuh kekuasaan. Jadi bumi hidup ini, hidup di bumi ini tergantung surga. Dan manusia tidak melihat. Semua kita berkaitan dengan surga. Kita makan minum yang pernah saya katakan. Kita makan ayam, daging sapi, daging apa, semua itu hidup. Manusia tidak bisa ciptakan barang hidup. Manusia tidak bisa ciptakan pohon. Manusia tidak bisa ciptakan buah. Hanya bercocok tanam. Yang sudah ada lagi. Itulah manusia. Apa yang kita perlu banggakan dalam hidup ini? Kalau saudara punya kekayaan, lebih baik Anda kuat di dalam. Dia ngomong-ngomong keluar buat apa? Oh, saya ada ini, saya ada itu. Cuma orang bisa iri hati. Mendingan kuat di dalam, jangan kelihatan kuat di luar. Dalam hidup ini. Ada orang lupa, aduh saya punya usaha, saya gini-gini. Diam aja. Toh orang juga nggak akan bantu Anda. Malah ada kesempatan bilang, pinjam dong. Bisa aja terjadi. Lebih baik Anda kuat di dalam, jangan kelihatan kuat di luar. Nah saudaraku, jadi kita mempunyai kekuatan-kekuasaan yang ada dalam diri kita. Saudara,
Anda harus mempunyai tujuan. Dan Anda mempunyai keinginan menjadi apa. Tuhan mau itu, saudaraku. Jadi potensi dan karya dan segala satu kemampuan, kekuatan sudah ada di dalam diri Anda. Membutuhkan keinginan Anda untuk memberikan tuntunan. Pelan-pelan Anda tuntun terhadap potensi yang ada dalam diri Anda. Saya sedang praktekkan, saudara. Nanti hasilnya Tuhan yang menentukan. Jalur aja jalan di jalur itu sendiri, saudara. Maka saya katakan tadi Anda harus mempunyai tujuan. Untuk apa, saudaraku? Menjadi keinginan apa yang Anda mau. Sebab potensi yang ada di dalam diri Anda membutuhkan tujuan. Gak bisa, Tuhan apa saja dah, Tuhan mau, saya mau kerja apa saja. Gak bisa, saudaraku. Sampai tujuan Anda membuat Anda mendapatkan satu pengarahan. Jadi saudaraku, ketika kita berdoa, inginkanlah apa yang Anda minta. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya sudah terima. Dah belum terima, kita bilang udah terima. Terima kasih Bapak. Sebab alam semesta hanya patuh kepada apa yang kita katakan. Sudah terima, ya sudah terima. Dan jangan membiarkan perhatian kita, saudaraku, pada satu penglihatan ini yang bikin kita jadi kacau. Kata orang begini, kata orang begitu. Ya. Jadi kuasa potensi Anda itu akan tersingkap ketika Anda melakukan segala sesuatu untuk meraih apa yang Anda minta. Memang saudara, khotbah ini agak sedikit sulit untuk dicerna. Sebab saya yakin saudara, bahwa kita pelan-pelan untuk mengikuti pola yang Tuhan sudah berikan di dalam jalur itu. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, kita ikuti saja, saudara. Maka itu saya ingin sudah mengajarkan pada Anda bagaimana berdoa dan menyembah di dalam roh. Mendadak Tuhan bisa memberikan, mendadak Tuhan bisa memberikan inspirasi dalam pikiran kita. Saudara, pernah Anda lagi doa terus dapat inspirasi gini-gini? Bisa. Nah, Tuhan mau potensi itu dikembangkan, saudara. Sayangnya sebagian besar daripada anak-anak Tuhan tidak memenuhi keinginan Tuhan. Kenapa sih jadi orang Kristen jadi nggak boleh itu, nggak boleh salah melulu? Bukan itu, saudara. Tuhan ingin saudara ikuti jalurnya, jangan nyempang ke kiri dan ke kanan. Seringkali lucu, saudara. Ada saya punya teman satu. Baikku, saya main judi sepak bola. Ini minggu hokinya. Lah, kok nanya saya? Sepak bola taruhannya seperti apa? Saya nggak pernah tahu. Main kartu aja saya nggak bisa, kartu apa nggak bisa. Bisa sih domino satu, asal ada saya taruh. Marah-marah. Lu bukan melihat bagaimana kok main taruhannya sembarangan. Yang lain jadi kacau katanya, begitu. Saudara, disinilah kita lihat, kita sayangkan diri kita. Nanti sudah waktunya, saudara. Apa yang kita sumbangsi kita kepada saudara itu masyarakat Indonesia yang belum mengenal kebenaran. Dan juga saya pernah mengatakan orang-orang mati supaya menjadi hidup. Kalau tujuan kita mengikuti arah yang Tuhan berikan, saudara nggak usah takut. Kehidupan anak cucu mantu kita semua akan dipelihara oleh Tuhan. Lakukan, saudara. Tiap hari menyembah. Jangan putus-putusnya minta. Jangan minta putus-putus. Jangan putus-putus untuk meminta pada Tuhan. Tuhan boleh kau minta apa saja yang kamu minta dan doakan apa saja. Ya saudara, pasti kekuasaan kita coba. Di sini kalau yang pakai ada yang namanya Denny itu, saudara. Keponakannya sakit, panas dingin, dia tumpang tangan dalam nama Yesus. Panas dingin, ponakanku ini, engkau sembuhlah. 5 menit bangun, baik sakitnya. Dia bilang saya, Pak, kok bisa Pak? Nah ini, kau sedang mempraktekkan kuasa.
kamu katakan itu, Roh Kudus yang memimpin semua. Bisa jadi, saudara, salah satu bisa jadi. Saudara udah mengalami dah tiap kita. Ya, di bidang pertolongan Tuhan, teristimewa bidang keuangan, kadang-kadang. Aduh, udah bukan cek nggak ada nih. Ada yang bayar, ada, jadi bisa ketutup lagi. Itu salah satu ya pertolongan Tuhan yang kecil. Percaya saudara, kalau Anda mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dan Anda sedang mengaktifkan kuasa Allah bekerja dalam diri Anda. Amin saudara. Maka saya katakan, kalau Anda mempraktekkan firman Tuhan, Anda akan yakin Anda sedang membuka jalan untuk segala sesuatu terjadi dalam kehidupan Anda. Luar biasa firman-Nya untuk dipercaya. Perintahnya taati saja, janji-janjinya Anda akan nikmati kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau pada hari ini